Hai guys, kembali lagi di We'll Talk About cari pasangan kaya itu penting atau tidak? Penting nggak? Bukan masalah kaya atau enggak kaya ya. Yang penting kita mencari pasangan tuh yang mau dan bisa kerja atau enggak. Okay. Karena menurutku kalau misalnya kaya, kan yang pasti support dari orang tua. Tapi kalau misalnya kita kayak pasangan kita nggak bisa mengelola, nggak bisa menggunakan uang dengan baik, ya percuma ya, buat apa? Kayak kamu mau kaya seberapapun, kalau nggak bisa mengelola uang pasti habis terus gitu. Tapi kalau misalnya kamu even biasa-biasa aja tapi punya work ethic lah ya. Work ethic, bener-bener bisa mau bekerja dan niat, pasti bisa mengelola uang. Even uang yang nggak banyak pun dia bisa menggunakan tuh dengan untuk efektif dan efisien, dan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Betul. Kaya nggak penting sih, cuma memang kaya itu mendukung lah ya. Mendukung lah, karena pasti somehow kita kalau sebagai cewek ya pasti ngerasa lebih secure soalnya kalau ya pasangan kita kaya, jadi kayak masa depan terjamin, kayak mau apa-apa juga bisa. Tapi kan even orang kaya pun nggak selamanya akan tetap kaya, belum tentu selamanya. Kayak bisa aja ya amit-amit kayak bangkrut atau apa, kan ya kita juga nggak bakal ada yang tahu. Tapi kalau misalnya memang dari orangnya sendiri bisa dan mau kerja, menurutku tuh lebih baik daripada punya pasangan yang kaya tapi nggak bisa kerja. Kayak buat apa kamu cuma mengandalkan uang dari orang tua tapi kayak nggak bisa digunakan dengan baik. Kayak menurutku kayak gitu sih. Even malah kadang mungkin karena orang ini terbiasa keluarganya berada, dia jadi kayak nggak kepikiran untuk mau cari duit, mau kerja itu kayak nggak kepikiran karena udah fasilitas sudah semua ada sih kayak gitu. Tapi maksudnya memang nggak semua orang kaya kayak gitu, cuma memang ada beberapa yang kayak gitu, dan dimana mungkin kadang orang yang biasa-biasa aja lebih niat kerja karena udah merasa bahwa nggak ada uang, uangnya juga pas-pasan, jadi kayak mereka sebisa mungkin mau berusaha memberikan yang terbaik gitu loh buat pasangannya dia. Kayak gak mungkin kan kayak udah mau merek mau apa tapi kayak nggak ada uang, nggak ada apa-apa, pasti tetap harus ada tabungan, tetap ada tabungan mesti buat jaga-jaga emergency fund lah, apalah, kayak bener-bener menurutku itu lebih penting sih daripada kayak kaya. Dan planning ya paling penting ya. Planning kayak 2 tahun lagi aku mau merit. Jadi aku harus mulai kerja dengan lebih giat kayak gitu. Udah nabung, misalnya ini uang buat tabungan masa depan, ini untuk tabungan apa, ini yang mungkin buat sekarang. Jadi bener-bener udah tahu gimana cara ngatur uang. Bukan cuma cewek tapi cowok juga itu penting. Soalnya kayak rumah tangga kan nggak cuma satu orang, kayak dua-duanya juga tetap harus ngatur uang masing-masing kan. Maksudnya kayak even cewek mungkin dari perempuan pun dikasih uang bulan dari cowoknya kan juga harus mengatur, dan cowoknya kan juga bisa harus mengatur buat rumah tangga, buat kerjaan, buat ini, buat itu. Kayak menurutku yang paling penting adalah bisa ngatur uang daripada kayanya ya, karena di mana-mana uang bisa dicari, tapi kan niat sama mau bekerja itu kan kadang nggak semua orang tuh punya niat kerja. Kayak dimana mungkin ya orang yang mungkin yang biasa-biasa lebih ada niatnya karena mereka karena udah tahu kayak kondisiku aku harus kerja kayak gitu. Ya mungkin kalau sekarang anak-anak kayak zaman sekarang kan mungkin soalnya orang tuanya dulu udah merasakan gimana susahnya bekerja, nggak pengen anaknya susah juga, nggak pengen anaknya susah, akhirnya dimanja, dan terkadang anaknya jadi kayak terlalu terleha-leha, terbiasa dengan situasi seperti itu. Akhirnya nggak ada keinginan buat, nggak ada niatan, soalnya masa orang tuaku ada kok, kayak gimana pun juga orang tuaku bakal tetap bantu, support. Ya kayak aku pernah baca gitu di mana kayak mungkin, tapi ya mungkin anak-anak kaya tuh lebih berani untuk membuka usaha, karena mereka tahu ada backupan orang tua. Tapi kalau misalnya orang yang biasa-biasa kalau mau memulai usaha pasti pikir panjang, kayak kalau ini gagal, uangnya tuh sayang gitu loh. Ya mungkin orang kalau kaya tuh lebih bisa banyak bereksperimen, mesti bisa nothing tulus. Mesti kayak bisa nyari experience di sini, buka ini, kalau gagal ya buka yang lainnya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa kan pasti lebih mikir, uang ini gimana ya. Pokoknya bener-bener cari itu yang terbaik biar uang itu nggak hilang loh kan. Soalnya kalau udah, menurutku ya, soalnya aku kan masih sekolah, jadi aku
jujur aja belum merasakan gimana susahnya cari uang karena kan ya aku kan masih dari orang tua tapi kayak aku penglihatan kayak pacarku apa sih kan kalau sudah bekerja sendiri tuh pasti lebih sayang uang gitu. Iyalah. Mau dikeluarkan tuh untuk sayang, apa itu dipikir dulu. Dipikir-pikir. Cuma memang even susah pun kita even biasa-biasa ya, maksudnya nggak harus kaya pun kalau udah menghasilkan itu ya kita tuh tetap harus memberikan reward ke diri kita kalau sudah menghasilkan itu gitu. Kayak dengan memberikan reward kayak jadi kita nanti kerja lagi terpacu, aku bisa lebih baik lagi. Betul. Dengan kasih kamu reward dirimu dengan liburan sama keluargamu lah, atau kamu liburan sendiri kayak kamu bisa lebih terpacu buat menghasilkan lebih lagi gitu loh. Kadang mungkin nggak orang-orang kaya mungkin nggak terlalu pikir kayak gitu soalnya kayak mau liburan, oh iya tiap tahun gampang lah. Papa mamaku bakal ngajak aku liburan, mau ganti HP, oh iya papa mamaku bakal ganti. Kan kalau misalnya udah kerja kan semua kan oh ya mikir mau ganti HP baru perlu nggak ya kayak menurutku mending uangnya dibikin yang lain. Iya, kan kamu ganti HP misalnya iPhone 20 juta itu mungkin kamu bisa pakai buat investasi buka ikut misalnya kopi atau apa kan bisa mungkin bisa lah kayak buka usaha kecil, home industry kayak homemade, bikin makanan itu nggak modal gede juga. Iya. Jadi daripada beli HP 20 juta, mending beli HP yang 10 juta. 10 bisa buat yang lain. Biasa. Ya misalnya memang nggak itu lebih baik lagi kayak gitu. Karena ya jujur aja kayak sama pacarku ya, dia kan tiap tahun tuh merasa bahwa udah bekerja keras, dia tuh mau reward dirinya sendiri. Cuma dia kan sekarang pakai iPhone 10. Kayak dia tuh kapan hari waktu keluar iPhone 11 dia tuh pengen ganti. Tapi aku kan ngomong sama dia kayak kamu ganti emang buat apa? Toh HP-mu tuh yang iPhone kan dia ada 2 buat kerja sama emang buat pribadi. Aku ngomong kayak emang kamu pakai iPhone maksudnya buat apa kamu upgrade ke yang baru? Toh kamu yang sekarang aja udah masih bagus jarang dipakai. Maksudnya cuma bedanya dari segi kamera gitu. Buat apa? Kamu juga jarang foto kalau nggak sama aku kayak buat apa? Jadi kayak terus dia mikir oh iya bener juga sih. Tapi ya realistis lah kayak kita tiap tahun ganti HP. Juga buat apa? Iya misalnya memang kalau dulu aku dari iPhone 6 aku ganti 10. Oh ya memang perubahannya tuh jauh banget ya. Itu kalau mau ganti menurutku oke aja. Tapi kalau dari 10 ke 11 ke 12 kayak yang bentuknya tuh masih sama-sama aja. Kayak mungkin memang lebih canggih di kamera, lebih canggih apanya, tapi kayak menurutku kamu HP buat apa sih? Paling buat telepon, chat, Instagram, main kayak somehow HP terlalu advance pun kita nggak bakal pakai semua fiturnya itu kayak buat apa juga? Kayak kita bahkan nggak ngerti ini fiturnya apa aja nggak ngerti sih. Kayak pakainya ya itu aja. Kayak menurutku lebih baik uangnya itu disimpan buat masa depanmu. Kayak even cuma 10-20 juta kan at least kamu simpen pun kamu ke depannya masih bisa pakai hal-hal lain gitu loh. Misalnya kayak di rumah kamu beli furniturnya memang mungkin kecil tapi tetap bisa menjadi barang yang lebih long lasting daripada HP yang kecil tapi kayak elektronik juga itu sih nggak lasting. Kayak rusak dijual lagi juga cepet turunnya kayak nggak worth it gitu loh. Ya menurutku lebih mending yang bisa bekerja mencari uang daripada kaya. Memang ya aku tahu lah kayak ada temanku ya orang tuanya kaya dan dia memang beberapa kali usaha ini itu ya gagal tapi ya memang tetap ada backupan orang tua. Kayak dulu jualan barang udah beli banyak tapi ternyata ditipu sama suppliernya. Kayak ketipu berapa puluh juta ya itu uangnya papa mamanya. Jadi ya dia sekarang usaha apa lagi ya nggak jalan lagi. Kayak menurutku memang kalau orang kaya lebih banyak peluang untuk mencoba banyak hal emang sampai nyari yang sukses. Tapi kalau yang biasa-biasa kadang lebih cari peluang yang terbaik lah. Gitu. Iya sih. Tapi kalau untuk self reward itu aku mungkin setuju aja asal sesuai porsinya ya sama kemampuan. I mean like dulu aku sangat percaya tipe orang yang gini, nggak peduli lah
HP ku mau Android yang cuma 2 juta, yang penting aku nunjukin orang itu kinerjaku gimana, attitude tuh gimana. Tapi nggak bisa dipungkiri waktu itu orang lihat dari apa yang kita pakai kan. Oh betul, apa yang kita pakai. Kayak ketika waktu itu aku masih pacaran, jadi istriku itu bilang kayak nggak bisa lah, kamu tuh nggak boleh kaku, kamu juga harus ngikuti apa yang ada di society. Kayak mereka juga akan melihat kamu ini dari appearance, dari penampilan itu bisa dipercaya atau enggak. Cobalah kamu beli. Waktu itu masih zamannya 6S ya. 6S. Aku mikir gila HP 9 something men, kayak mahal banget. Dan itu aku bahkan beli yang 16 GB. Soalnya aku mikir aku nggak nyimpen apa-apa di HP sih. Dan memori yang lebih gede harganya udah kayak udah 10 juta lebih. Kayak aku kayak udahlah 9 juta ini udah mewah bagi aku. Kayak berangkat dari HP yang 2 jutaan jadi 9 juta. Tapi ngefek loh, aku pernah ke klienku orang besar sih, ya memang dia kaya banget. Awalnya aku ngeluarin tablet untuk presentasi kan, aku ngeluarin tablet Android juga ya sekitar 3 juta 4 juta lah, dia biasa aja sih. Terus setelah dia bilang ada contoh lain nggak ya, oh ada, tapi di HP ku yang satu nih. Aku ambil dari tas, aku keluarin iPhone, dia tuh langsung lihat loh, oh punya iPhone ya anak ini. Aku di sana merasa kayak oh iya ngefek juga ya ternyata. Terus waktu aku pulang, dia tuh awalnya bilang bisa keluar sendiri kan ya, oh iya bisa. Terus dia tiba-tiba berubah, nggak apa-apa deh aku anter. Aku bingung, oke lah yain aja. Terus sampai di pagar dia nanya, mobilmu yang mana? Oh yang itu di sana. Loh yang mana? Oh itu yang warna hitam. Hitam yang mana? Kan memang ada banyak mobil hitam. Terus aku bilang, oh yang mobil ini gitu, merek ini. Dia langsung kayak beda lagi. Oh anak ini lebih bisa dipercaya ya kayak gitu. Awalnya aku merasa kayak sedih, kayak kok gitu ya, orang itu kok melihat dari apa yang kita tampilkan gitu loh, kok nggak melihat dari yang dalam. Tapi setelah itu istriku bilang kayak nggak bisa juga sih, kerjaanmu ini soalnya kerjaan uang at least belasan juta at least. Jadi kayak nunjukin juga kita tuh kredibel atau enggak. Benar. Apalagi kalau proyek yang ratusan juta ya, itu kayak orang merasa lebih secure, kayak oh William ini bawa kendaraan yang bukan kendaraan LCGC, bukan kendaraan LCGC kayak gitulah ya. Itu ngefek juga sih. Sebetulnya malah aku nih kayak sedikit terbeban ya dengan pandangan orang yang seperti itu, karena biaya merawat mobil itu juga nggak murah. Tapi jadi jujur aja Bu, maksudnya bukan cuma masalah kerjaan, tapi di dalam berpacaran pun kadang orang tua juga melihat oh pasangannya anak ini pakai bawa mobil apa, rumahnya di mana, papa mamanya kerja apa. Maksudnya somehow mereka tuh semua tuh dilihat gitu loh. Betul. Kayak memang terkadang kaya tuh memiliki poin plus di mata papa mama, soalnya kayak oh ya berarti anakku secure, padahal belum tentu orangnya niat kerja, bisa kerja. Padahal kayak yang biasa-biasa aja bisa bisa lebih baik gitu loh. Belum tentu kayak yang kaya-kaya selamanya hidupnya tuh bakal baik-baik aja. Betul. Ya menurutku ya somehow memang nggak perlu yang harus boros-borosan yang beli HP yang baru tiap tahun, tapi tetap apa yang kita bawa itu tetap mencerminkan kita gitu loh. Kayak ya mungkin dari HP, dari mobil, mungkin yang orang-orang bisa ngeliat tuh ya yang itu jadi cerminan kita ke mereka. Ya mungkin kalau buat kerjaan, apalagi kayak kerjaan yang sebenarnya apalagi kalau anak ya, menyerahkan anak ke pasangan pasti kan mau bener-bener apalagi pasti bener-bener ngeliat tuh yang orangnya bener-bener kredibel yang oh iya bisa kerja lah, bisa ini, kayak at least ada checkpoint lah, titik amane kayak gitu. Apalagi kalau anaknya udah dari keluarga yang berada, terus juga niat kerja, itu lebih bagus lagi sih. Tapi kayak kan nggak harus yang berada juga, tapi yang biasa-biasa tapi mau bekerja. Etos kerja. Soalnya di mana-mana kita even setelah menikah pun kita kan juga membangun keluarga kan juga udah
nggak depend sama orang Betul, tua lagi, betul. kita kan udah cuma berdua Betul. suami istri kan, ya kita kan Mau keuangan gimana juga diurus berdua. kayak membangun keluarga kita sendiri, jadi kayak ya itu tergantung kehidupan kita sama pasangan kita juga kan. Even keluargamu kaya banget tapi nanti keluargamu kan juga kayak belum pasti kamu juga bakal seperti itu kan. Kamu harus bisa hidup dengan apa yang kamu punya sekarang gitu loh. Dan kita nggak boleh kayak depend kayak nanti kalau misalnya one day kita ada something kesusahan ya orang tua bisa bantu kita lah. Ya lebih bagus sih kita nggak ngerepotin orang tua ya kayak gitu sih. Kayak ya lebih baik kalau misalnya memang sudah bekerja, sudah lebih baik lepas dari orang tua. Kayak ya udah, kamu udah dibayarin orang tuamu dari berapa udah dididik belas tahun kamu hidup, kamu sekolah, kamu makan, semuanya kan orang tua. Kayak ya at least mungkin setelah kamu kerja malah kamu bisa membantu orang tua. Kayak memberikan. Soalnya kayak aku tahu temenku tuh yang cerita bahwa dimana kalau dia udah bekerja itu dia harus kasih berapa persen ke orang tuanya. Kayak 10% tuh berapa persen dari dari gajinya dia tiap bulan ke orang tua. Kayak perpuluhan ya? Iya, tapi ke orang tua. Dimana ya mungkin tuh untuk membalas, mungkin menurutku ya pandanganku mungkin membalas budi orang tua udah merawat kamu, ya udah kamu gantian yang memberikan ke orang tua. Kayak kita nggak lupa jasanya orang tua. Kayak jangan sampai kita udah tinggi tapi kita lupa orang tua betul. Gitu ya. Kadang kan banyak yang gitu ya. Tapi mungkin itu bakal bahaya kalau temenmu udah married sih. Karena kalau udah married harusnya nggak boleh sih ya. Tapi kan kadang even udah married pun tetap anak kan kadang memberikan. Nah, tapi kan nggak 10% juga. Iya kan. Kan tapi menurutku semua tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. Dari besar gajinya. Iya juga. Iya kan, maksudnya kalau misalnya gajimu 5 juta kan berarti 10%. 500 oke lah. Ya udahlah. Tapi kalau gajimu 100 juta, 10 juta ya mungkin kadang ya mikir-mikir juga. Iya dong. Kayak PPN aja. Biasanya sih cari pasangan yang mapan atau makmur itu kan lebih diasosiasikan ke cewek ya. Cewek yang nyari cowok yang lebih mapan, yang lebih ya kaya atau at least setara lah kayak gitu loh. Cuma tahu nggak sih ada juga loh cowok itu yang pengen pansos. Jadi kayak sengaja cari cewek yang lebih kaya. Dengan harapan mungkin ya kayak siapa tahu nanti kerjaan orang tuanya si cewek bakal dilanjutin kalau udah married kayak gitu. Ada juga loh. Jadi kayak cewek matre itu menurutku rancu ya. Itu lebih ke kayak ya itu tergantung treatmentnya sih. Tergantung orang ya sih. Nggak mesti cewek tapi cowok juga bisa matre sih. Ada sih. Ada. Kalau cowok sih bukan matre ya, menurutku pelit. Kayak sama yang mesti nggak mau mengeluarkan uang, yang maksudnya kayak bener-bener perhitungan lah, apalah kayak ya kadang nggak mati tapi mungkin terlalu perhitungan kayak ke pacaran bayar sendiri-sendiri, nggak mau ini nggak mau itu, mesti kayak bener-bener yang bayar tuh harus setengah-setengah. Ada juga lah. Ada tapi yang ada juga sih yang sengaja cari cewek yang kaya, bahkan sampai ada yang nipu loh, aku pernah tahu itu. Ada kayak nyewa mobil atau apa yang mahal-mahal, terus nyewa kayak mobil mahal, pinjem temennya mobil kayak mahal. rumahnya tuh yang kayak saudaranya siapa, terus kayak kalau di ini jamnya pakai jam-jam yang ya mungkin pinjem temennya kayak gitu. Ada yang pinjem nggak dibalik-balikin juga. Ya banyak lah, kayak serem sih. Ya kadang kayak gitu-gitu mungkin yang pengen kaya dengan cepat ya, dengan mikir kayak nggak pengen kerja susah. Kayak nggak pengen susah, jadi pasangannya yang cari pasangan yang kaya aja. Sih. Ya kita di sini sebetulnya nggak bermaksud untuk ngejat siapapun sih ya. Iyalah, kita kan cuma opini kita masing-masing. Ya, pendapat kita berdua. Cuman kita di sini kayak lebih encourage kayak mau cari pasangan kaya ataupun biasa itu nggak menjamin apapun sih. Betul. Kayak gitu. Yang lebih menjamin itu bisa bekerja. Iya, niat untuk kerja, terus work ethic, terus attitude-nya kayak gimana. Itu menurutku yang lebih jaminan sih. Karena kita kan kalau pasangan kan kita bisa mendukung satu sama lain, kita bisa sama-sama ya kayak orang tua kita lah kan. Mereka juga mungkin kalau ya mungkin ada yang kaya dari engkong amat semuanya, tapi kan ada yang dari orang tua mereka udah merasakan susah, ya kita mungkin juga bisa kayak
ya belajar kita sama-sama dengan Bertumbuh pasangan kita bareng. bertumbuh bareng kan, akhirnya kita bisa merasakan oh ya lebih seneng ya, lebih happy dan lebih bangga. attach ya. Aku lebih bangga lah kayak sama diri, oh kita ternyata even nggak ikut orang tua pun kita bisa survive, kita juga bisa berhasil. Aku lebih bangga daripada kita yang terlalu kaya kayak terlalu manja kaya apa kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kayak itu sih itu kayak apa ya, feeling of achievement-nya itu ada. Kita jadi kayak aku bisa nih, aku bisa gitu. benar. Dan kalau bertumbuh bareng sama pasangan itu bagusnya menguatkan ya. Di saat kalian masih di bawah kayak masih ngerintis itu kalian kayak saling support. Ingat, jadi nanti one day kalian kalau udah di atas terus ada angin, pondasi kalian tuh kayak lebih kuat, kayak ingat-ingat oh iya aku sama si dia ini udah dari zaman gak enak, dari zaman susah. Terus kita ingat-ingat lagi memori waktu masih ngerintis kerjaan, itu kita jadi kayak lebih kuat sih. Ya, karena aku jangan minder aja, misalnya kayak mungkin kalau ngeliat ceweknya lebih kaya kamu lebih biasa, tapi kayak kalau kamu bisa menunjukkan kalau kamu kualitasmu bagus ya why not. Kayak aku kapan hari baca yang Dennis Hadi tuh. Dennis Hadi kan kan dulu kan kayak ceweknya tuh bahkan karirnya tuh lebih tinggi daripada Dennis Hadinya, dan kayak Dennis Hadinya tuh baru merintis gitu, tapi kayak orang-orang sekarang kayak ngomongnya enak ya kamu kayak merasakan suksesnya Dennis Hadi. Kayak mereka tuh nggak tahu kalau ceweknya tuh ya udah di sana kayak dari awal dia merintis cateringnya dari di rumah, terus kayak akhirnya sampai sekarang sukses ya ceweknya tetap ada gitu loh. Bahkan dulu ceweknya karirnya lebih tinggi juga dia merasa ya tetap mau support pasangannya, kayak sama-sama mau bertumbuh gitu loh, kayak nggak cuma senang-senang pas berhasilnya doang, tapi memang benar-benar lihat dari bawahnya usahanya kayak gimana, itu kan lebih kayak masa bangga. Betul, setia sama proses. Setia kayak lebih menghargai lah, jadi kayak ada apa-apa juga jadi kayak lebih lebih appreciate, kayak bondnya juga lebih kuat. Oke guys, sekian untuk video kali ini. See you on the next video. Bye.